Sambil berjemur itu memang agak semersang ya. Siapa pahlawan dalam hidupmu? Jenderal Sudirman. Aku tahu karena dia sudah mengorbankan waktunya untuk pendidikan. Iya gak sih? Salah ya. Tiga, dua, satu. Biber yuk. Hai, jumpa lagi di Biber Bincang Berdua Saja. Kita lagi ngapain? Kita lagi berjemur sambil membuat bibir lagi. Iya, jadi ya berjemur biar nggak bosan kan sambil ngobrol ya. Si bocil juga masih tidur nih. Ya, begitulah. Gimana? Menurut kamu siapa pahlawan dalam hidupmu? Straight ya. Oh iya kan kemarin hari pahlawan ya. Iya, kemarin itu kan hari pahlawan. Oke, menurut kamu siapa pahlawan dalam hidupmu? Pasti kan kita punya pahlawan dalam hidup kita masing-masing kan? Iya. Dan kalau berbicara tentang pahlawan, berarti ya berbicara tentang perjuangan. Ibu lah. Ibu ya? Iya. Kenapa ada nyamuk ya? Kenapa ibu? Maaf ya teman-teman, ini sambil berjemur itu memang agak semersang ya. Semerseng. Itu loh, menyengat gitu loh. Jadi kemeringat Ya, kan? semerseng. Ya kan emang yang dicari gini. Iya ya sih, kan? benar-benar. Pahlawan dalam hidupku ya pertama buat aku ibu lah. Berarti ada setelahnya. Adalah Siapa? kamu salah satunya. Akhirnya. Terus? Kamu ngarep itu kan. Ngarep jawaban itu kan. Kayak juga sih. Iyalah. Kalau yang jelas dari adanya jabang bayiku di perut ibu itu udah bukan jauh sebelum itu. Apa? Adanya Proses pembuatan. bukan masih sebelumnya. Jadi adanya keputusan untuk menikah dengan bapakku itu merupakan satu keputusan yang apa ya? Ya mungkin kalau di sini konteksnya pahlawan heroik sih menurutku. Heroik. Okay. Apa ya? Ya maksudnya membuat keputusan untuk menikah itu kan nggak gampang ya, maksudnya pasti punya pertimbangan banyak. Terus aktivitas heroiknya membuat aku nggak maksudnya dengan adanya jabang bayiku di perut ibuku itu perjuangan ibu dimulai buat aku gitu. Itu perjuangan ibu dimulai. Ya pasti kamu tahu kan rasanya mengandung, rasanya memperjuangkan kehidupan yang ada dalam tubuhmu sampai dengan melahirkan. Nah, melahirkan itu juga salah satu bentuk perjuangan juga buat aku. Dan nggak tahu juga pada saat proses ngeluarin si jabang bayi ini apakah ibu tuh akan selamat ataukah tidak kan sebenarnya. Iya nggak sih? Makanya kan itu perjuangan hidup dan mati kan. Tuh itu berjuang gitu. Jadi udah nggak berhenti sampai di situ. Setelah melahirkan ada membesarkan sampai mendidik, sampai memapankan, ya kan? Itu perjuangan yang sangat panjang. Luar biasa ya. Ya, makanya aku akan sebut pahlawan pertama dalam hidupku ya ibuku. Kalau kamu? Pahlawan dalam hidupku, papa. Kenapa? Kalau aku karena besarnya tuh dekat sama papa, jadinya menurut aku pahlawan dalam hidupku tuh papa, karena yang menurut aku kayak berjuang untuk mendidik menjadi Dara yang sekarang itu. Papa itu cukup ambil alih besar gitu, iya kan? Iya. Lah, ternyata setelah aku jadi orang tua tuh ternyata nggak gampang loh mendidik anak itu. Iya, betul. Apalagi maksudnya tentang adab, tentang kebiasaan. Paling enggak dasar aja deh buat
bikin anak jadi kebiasaan bilang terima kasih, maaf, tolong atau permisi. Itu susah banget. Kenapa sih? Aku lagi bayangin kita tuh berjemur gitu ya, maksudnya asik banget ya. Oh gila. Nanti kalau belang gimana? Jangan deh, makanya jangan lama-lama. Nggak apa kan berapa anjurannya 1 jam ya? Enak aja 15 menit. Nggak apa-apa ya kan, kita ngerapel. Kita kemarin nggak sempat berjemur, sekarang jadinya 30 menit ya kan. Kalau aku itu sih, kalau aku kembali yang tadi pahlawan dalam hidupku, yang pertama pasti papa, yang kedua ya suamiku. lucu. Ya itu. Nah mungkin ya itu aneh ya, apa namanya, kita ngomongin pahlawan dalam hidup kita. Cuma kalau buat kamu tuh pahlawan itu seperti apa sih? Maksudnya di luar kalau oke, kita orang tua kita itu udah pasti sebagai pahlawan. Tapi menurut kamu tuh pahlawan tuh apa sih? Seperti apa sih orang yang bisa disebut pahlawan tuh? Orang yang sudah mengorbankan hidupnya untuk kita. Itu salah satu yang aku bisa bilang itu pahlawan sih. Soal pengabdian, soal ya udah namanya mengabdi gimana sih? Jadi kan dia bisa totalitas di situ gitu. Tanpa meminta balasan. Itu sih. Iya. Soalnya menarik ya kalau ngomongin pahlawan tuh, bayangin kalau dulu tuh nggak ada pejuang kemerdekaan buat Indonesia ya. Dulu Indonesia dijajah selama 350 tahun lebih ya. Untuk memperjuangkan kemerdekaan yang seperti mana kita rasakan sekarang nggak gampang loh kalau lihat dari kurun waktunya itu. Artinya penting banget menurutku memperingati Hari Pahlawan, terus berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan Indonesia untuk saat ini ya. Kita bisa rasain Indonesia merdeka, kita bisa rasain bebas berpendapat, kita bisa bikin podcast kayak gini. Itu kan nggak mungkin kalau nggak merdeka. Iya benar sih, karena untuk mencapai semua itu yang pasti ada pengorbanan dari pahlawan-pahlawan yang sudah mengorbankan semuanya ya. Semuanya dong. Darah. Harus ninggalin keluarga. Iya. Keringat ya, semacam kita kan sekarang kita sedang mengorbankan diri kita untuk podcast. Kemerdekaan ya kan. Kok kemerdekaan pahlawan. Ya keringat kita belum seberapa daripada keringat pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan negara ini. Tapi menurut kamu keringat pahlawan sebanyak apa? Kalau bisa dihitung kali ya, itu mungkin seember sepanjang lah. Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau. Ya artinya maksudnya kalau ngomongin seberapa banyak keringat pahlawan yang telah dikucurkan untuk Indonesia ini ya sepanjang Sabang sampai Merauke. Bener. Ya kan, karena di situ setiap inci, setiap jengkal tanah yang kita tinggali ini ada tetesan atau kucuran keringat dari pahlawan-pahlawan kita. Tidak hanya keringat, pasti cucuran darah juga kan. Iya. Jadi pagi ini kita seru banget ya. Kita harus mendalami maksudnya tema yang mau kita angkat itu ya tentang perjuangan pahlawan. Oke. Ya. Siapa nama pahlawan yang kamu ingat? Pahlawan yang aku ingat Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Terus siapa lagi ya? Ibu kita Kartini. Boleh. Iya dong, bagus ya. Terus ini berapa nih nyebutnya berapa? Satu lagi. Habib Hussein. Oh bukan dia. Pahlawan perjuangan kemerdekaan memang yang aku maksud iya, ya. bukan. Oke. Satu. Ini tuh sebenarnya panas, jadi tuh otakku juga panas gitu. Ya ini namanya latihan harus berpikir dalam keadaan yang sedang menderita. Loh, iya,
Bayangin loh, pahlawan-pahlawan kita itu berjuang lebih sumuk lagi. Oh gitu ya. Lebih keadaan yang lebih tidak enak lagi. Itu harus berpikir cepat, bagaimana mengambil keputusan. Kalau salah keputusan kan akan kalah perang, ya kan? Nah, makanya di sini kita berlatih untuk bisa fokus dalam. Aku tahu siapa lagi. Apa? Cut Nyak Din. Kamu ini ya, kamu cukup feminis sekali ya, kamu. Aku wanita. Iya. Harus memperjuangkan hak-hak wanita. Aku ada satu nama spesial sih kalau pahlawan tuh. Siapa tuh? Jenderal Sudirman. Aku tahu karena dia sudah mengorbankan waktunya. Oh iya untuk memperjuangkan pendidikan. Iya gak sih? Salah ya. Yang ini cut aja deh. Sejak kapan Jenderal Sudirman memperjuangkan pendidikan? Oh tapi boleh lah, kalau nggak ada perjuangannya Jenderal Sudirman mungkin nggak ada pendidikan yang seperti sekarang ini ya. Otak aku udah kemerosan. Oke. Kenapa kamu memilih dan menspesialkan salah satu pahlawan itu, salah satunya Jenderal Sudirman? Ini lucu nih. Jadi kenapa aku paling nyantel nih nama Jenderal Sudirman? Karena yang pertama, setiap aku kemanapun terutama yang aku kota-kota yang pernah aku singgahi, itu nggak tahu kenapa pasti kayak jalan di pusat kota itu namanya Jalan Jenderal Sudirman. Iya ya, di mana-mana selalu ada ya. Jadi dari situ tuh aku kayak wah kemana mau Jalan Jenderal Sudirman, udah pasti itu mau ke kota gitu kan. Mau ke jalan utama kayak apa jalan tengah kota gitu. Wow, kayaknya nama itu penting banget. Jadi aku akhirnya semakin kepo dengan perjuangan beliau itu juga sangat heroik lah, istilahnya sangat salah satu yang menentukan kemerdekaan juga gitu. Nah itu apa dia memperjuangkan apa? Kemerdekaan. Iya. Itu kan seperti ini perang gerilya, ya kan, perang gerilya itu sampai masa akhirnya di usia akhirnya Jenderal Sudirman itu tetap berjuang walaupun pakai tandu. Maksudnya adalah posisi sudah sakit. Ya sudah sakit itu masih benar-benar gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Keren. Iya, keren banget. Makanya aku suka banget sama satu sosok pahlawan ini, Jenderal Sudirman. Aku sangat mengidolakannya. Apalagi kan aku asli Purwokerto ya. Sana ada Universitas Jenderal Sudirman. Ya kan? Jadi aku mungkin gara-gara itu kamu bilang. Iya. Aku pikir enggak sih, aku itu tadi sengaja biar aku sengaja untuk mengetes konsentrasi kamu. Tapi malah kamu yang enggak konsen. Iya. Ya terus ya kenapa Purwokerto juga kan kota satria gitu kan. Itu juga kalau kita lihat beberapa spot di Purwokerto itu Jenderal Sudirman itu terpampang besar. Ini ya patung-patungnya. Jadi memang warga Banyumas itu sangat mengidolakan Jenderal Sudirman. Memang kalau kita berbicara tentang pahlawan Indonesia ini tidak akan ada habisnya ya. Kalau buat kamu nih, sepenting apa sih kita memperingati Hari Pahlawan? Penting banget. Kenapa? Karena dari situ kita jadi lebih menghargai, dan misalkan pasti kan setiap manusia ada titik jenuhnya tuh. Ada titik jenuh di mana kayak ada titik jenuh dan titik kekecewaannya. Misalkan kayak mempunyai ekspektasi yang bagaimana, tapi ternyata ekspektasi tentang negara ya ini ya, itu gimana, tapi ternyata tidak sesuai dengan itu. Kadang-kadang kita jadi udahlah, nggak usah memperjuangkan negara ini, toh gini gitu kan. Tapi dengan adanya kita harus selalu nginget, jangan gitu. Dulu sebelum adanya hari ini itu udah ada darah-darah dan keringat yang sudah dikorbankan untuk adanya hari ini gitu. Jadi kayak
ya itu sih menurut aku penting aja gitu. Kadang kan kita mandangnya sekarang ya, lebih sibuk untuk memandang sekarang, dan ya kalau kita berbicara tentang ekspektasi pasti nggak ada habisnya gitu. Pasti nggak akan ada yang benar-benar puas lah gitu. Kalaupun ada, misalkan ada kejadian 10, ya mungkin yang puas cuma 1 atau 2. Tapi kan dari situ kita jangan yang terus gak mau berjuang juga, karena pada saat sekarang juga ini perjuangan juga harus dilakukan gitu. Karena ya banyak kan, maksudnya banyak kejadian tentang sekarang, entah itu rasisme atau hal-hal yang keagamaan yang mengatasnamakan itu tentang Indonesia gitu. Menurut aku sih sampai sekarang harus selalu mengingat tentang perjuangan kemerdekaan ya gitu. Yes, setuju juga soalnya apa? Mungkin buat anak-anak sekarang itu banyak yang lupa mungkin ya sama memperingati atau aku nggak tahu, mungkin pasti nggak semuanya, cuma euforia untuk berterima kasih pada pahlawan gitu, atau caranya yang beda kali ya. Mungkin caranya yang beda ya. Cuma kalau dulu kan cara memperingati Hari Pahlawan atau cara berterima kasih ya, bukan memperingati tapi mungkin berterima kasih pada para pahlawan itu salah satunya adalah dengan cara upacara. Ya kan, itu kan simbolik banget nih. Cuma mungkin untuk anak sekarang upacara itu mungkin bukan hal yang mengena sih bagi masing-masing individu, malah mungkin banyak yang malas juga kan, gitu kan. Kita di sini kan kayak lagi upacara kan. Iya ini menjiwai banget gitu. Iya betul. Banyak juga yang aku mungkin lebih suka ngomong pakai anak sekarang punya cara lain untuk berterima kasih pada pahlawan. Iya. Salah satunya adalah dengan cara meneruskan perjuangannya, artinya bagaimana menjaga negara kita tetap kondusif, tetap NKRI ya, tetap kesatuan. Tentang mengangkat tentang Pancasila ya. Maksudnya tentang menghargai tentang Pancasila itu. Oh, Pancasila bukan hanya dihargai, itu ideologi negara, itu ideologi negara Indonesia itu. Itu yang nggak boleh berubah lah istilahnya. Tapi kan di era sekarang juga itu mulai gimana ya, mulai ada pemberontakan atau apa gitu juga kan. Jadi ya maksudnya itu juga yang sebagai pedoman lah gitu. Ya dengan cara memperjuangkan lagi, jangan justru malah punya niatan untuk memecah belah bangsa. Itu sih kasihan ya. Aku malah kasihan sama orang yang suka memecah belah bangsa gitu. Oke, terakhir. Menurut kamu, ini terakhir, kamu ada pesan untuk teman-teman kita nggak tentang memperjuangkan sebuah perjuangan dari pahlawan kita? Aku sangat senang mendengar quote-nya Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah daripada kalian, karena perjuanganku adalah melawan penjajah dan perjuangan kalian adalah melawan bangsa sendiri. Ya, itu bagus, setuju. Oke teman-teman, sebelum baju kita basah, tadi adalah penutupan yang bagus sekali dari Harley Yoga Pradana. Ya kan, mengingatkan kita tentang quote dari Bung Karno. Betul gak? Kok bukamu gitu? Jadilah pemuda ataupun kita yang nonton, mau itu muda atau mungkin sudah tidak muda lagi, teruslah berjuang untuk negara kita. Teruslah mengupayakan yang terbaik demi negara kita tercinta. Ya, mengingat dan berterima kasih pada pahlawan yang telah memperjuangkan negara ini, itu merupakan salah satu cara yang awal ya, cara yang basic untuk bagaimana menanamkan kita untuk kita juga tidak akan merusak negara ini, dan bahkan kita akan membangun negara ini menjadi lebih maju, lebih baik lagi, dan lebih bersatu lagi. Setuju. Indonesia. Aku setuju banget untuk kita terus dan melestarikan ya ucapan terima kasih kita untuk pahlawan, ya kan? Dan juga meneruskan perjuangan itu, ya kan? Oke, mungkin Mas Yoga kita penutupan sebelum kita klebes ya. Ini udah
Gila ini totalitas banget. Oke, durasi berjemur sudah Sudah cukup ya. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang yang kita cintai. Yeay, selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. 3, 2, 1. Terima kasih. Oh my god, kemereseng ini.